Bismillah, kita lanjutkan kembali untuk soal nomor 11. Himpunan penyelesaian dari 4 pangkat 2 X ditambah 6 sama dengan 16 adalah yang harus kita pikirkan jika kita bertemu dengan soal seperti ini adalah ketika dia basisnya bilangan, maka kita pastikan basisnya harus sama di kedua ruas. Ini menggunakan persamaan eksponen bentuk yang kedua kalau tidak ketiga. Silahkan dicek kembali di buku kalian. Ya bentuknya A pangkat Fx sama dengan A pangkat B. Ya, jadi kita ubah 16 ini dalam bentuk pangkat. Kita perhatikan di sini basisnya adalah 4. Apakah 16 ini bisa kita ubah menggunakan basis 4 untuk bilangan pangkatnya? Ternyata bisa. 4 pangkat berapa? 4 pangkat 2. Nah, ketika basisnya sudah sama, maka kita abaikan basisnya. Kita ambil pangkatnya. Ya, ini bisa menggunakan fx sama dengan p. Nah, jadi tinggal kita ambil pangkatnya ya. Di sini pangkatnya adalah fx sama dengan p, maka 2x ditambah 6 sama dengan 2. 2x sama dengan 2 dikurang 6. Kemudian 2x sama dengan negatif 4, berarti x-nya adalah negatif 4 dibagi 2, sehingga x-nya sama dengan negatif 2. Karena ditanya himpunan penyelesaian, maka kita harus selesai sampai di tahap ini. HP sama dengan himpunan dari negatif 2. Nomor 12, jika 3 pangkat X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 sama dengan 5 pangkat X kuadrat dikurang 4X ditambah 3, maka nilai X dari persamaan tersebut jika ditambah dengan bilangan dari urutan bulan Hijriah yaitu bulan Safar, hasilnya adalah, hasil akhirnya ya. Jadi pertama kita cari dulu nilai X-nya, kemudian kita lihat Safar ini bulan keberapa ya dalam hitungan Hijriah. Seperti itu, baru kita jumlahkan dan nanti diperoleh hasil akhir. Nah, di soal nomor 12 ini, kalian perhatikan di sini basisnya berbeda, namun pangkatnya sama. Nah, jika basisnya berbeda, pangkatnya sama, maka kita bisa menggunakan fx sama dengan 0 sebagai penyelesaiannya. Ya, di sini tinggal kita ambil pangkatnya, ya tinggal kita ambil pangkatnya, kemudian kita sama dengankan dengan 0. Karena pangkatnya ini adalah fx-nya. Jadi ini a pangkat fx sama dengan b pangkat fx. Maka penyelesaiannya fx sama dengan 0. Selanjutnya, ketika kita sudah punya persamaan kuadrat seperti ini, kita faktorkan. Kalian bisa pilih menggunakan tiga cara. Ada pemfaktoran, seperti yang Umi tampilkan di sini. Kemudian bisa menggunakan rumus ABC atau melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, jika menggunakan pemfaktoran seperti ini caranya, kalian buat dua buah kurung ya. Kemudian sama dengan nol jangan lupa. Kemudian kalian pisahkan X-nya. X kuadrat kalau dipecah menjadi X kali X. Nah, selanjutnya bilangan negatif 3 dan negatif 1 ini didapat dari mana? Perhatikan. Di sini ada berapa kali berapa yang hasilnya sama dengan 3. Jadi, untuk perkalian kita ambil dari konstantanya ya atau C-nya. Kemudian untuk yang bagian penjumlahan itu kita ambil dari B-nya atau yang dia menempel pada variabel X ya. Di sini negatif 4. Jadi untuk perkalian ambil dari C-nya hasilnya, untuk penjumlahan dia ambil dari B-nya. Nah, kita mulai dari perkaliannya. Siapa kali siapa yang menghasilkan 3? Oh, 3 kali 1. Ya, berarti di sini juga harus 3 dan 1. Namun kita harus sesuaikan lagi. 3 kalau ditambah dengan 1 apakah menghasilkan 4? Oh, bukan. Berarti kita sesuaikan. Supaya 3 dan 1 ini ketika dijumlahkan menghasilkan min 4, maka kita harus tambahkan tanda negatif untuk bilangannya. Berarti negatif 3 tambah negatif 1 menghasilkan negatif 4. Nah, jika di sini bilangannya negatif, maka sini juga harus negatif. Negatif 3 kali negatif 1, 3. Ya, jadi kalau bilangannya ini tandanya sama, dikalikan, maka hasilnya positif. Jadi bilangannya yang kita peroleh adalah negatif 3 dan negatif 1. Maka muncul di sini itu negatif 3 dan negatif 1. Sehingga kita punya negatif X dikali Afwan. X dikurang 3 dikali dengan X dikurang 1 sama dengan 0. Masing-masing kita pecah. X dikurang 3 kita buat sama dengan 0 dan X dikurang 1 kita buat sama dengan 0 juga. Maka kita peroleh ada dua buah
nilai X ya. X satunya sama dengan 3 dan X duanya sama dengan satu. Kemudian karena tadi hasil dari X-nya itu harus ditambahkan dengan urutan bulan Hijriyah, yaitu bulan Safar, maka kita lihat dulu. Di bulan Hijriah itu ada siapa saja? Oh, ada Muharram, Safar, ya, kalian bisa hafalkan ini. Musa, Rara, Juju, Rasya, Rasya, Dudu. Mu-nya ini Muharram, kemudian Sa-nya ini Safar, kemudian Ra-nya ini Rajab, Afwan. Bukan Rajab, tapi Robiul Awal. Robiul Awal, kemudian di sini Robiul Akhir, Robiul Akhir. Kemudian di sini ada Jumadil Awal, ini ada Jumadil Akhir, kemudian di sini ada Rajab, ini Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian ada Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian ada Zulhijjah. Ya, ini silahkan nanti dihafalkan. Kemudian kita lihat di sini, Safar itu ada di urutan keberapa? Oh, ternyata urutan kedua. Maka karena di urutan kedua, ya kita lanjutkan. Jadi karena dia tadi Safar ini ada di urutan kedua dalam urutan bulan Hijriah, maka kita bisa tambahkan X1-nya dengan 2. X1 tadi adalah 3 ya. Oh, ini bukan seperti ini penyelesaiannya. Jadi tinggal 3 ditambah dengan 2, maka hasilnya adalah 5. Kemudian X2-nya itu adalah 1, tinggal ditambah dengan 2, hasilnya 3. Maka hasil akhirnya adalah 3 dan 5. Kemudian lanjut ke soal selanjutnya. Di soal nomor 13, jika 3 pangkat 3X ditambah 6 sama dengan 27, maka nilai X adalah, nah, di sini kita ubah juga 27 ini menjadi basis 3. Jadi kalau diubah jadi basis 3, 3-nya menjadi 3 pangkat 3. Kemudian karena basisnya sudah sama, kita abaikan basisnya. Kita ambil pangkatnya, berarti 3X ditambah 6 sama dengan 3. Berarti 3X sama dengan 3 dikurangi 6. Sehingga 3X sama dengan negatif 3. X-nya sama dengan negatif 3 dibagi 3. X-nya sama dengan negatif 1. Karena yang ditanya nilai X, maka kita cukup sampai di X sama dengan negatif 1 penyelesaiannya. Lanjut ke soal nomor 14. Nilai X yang memenuhi persamaan 25 pangkat X ditambah 6 dikali 5 pangkat X ditambah 5 sama dengan 0 adalah. Nah, sedikit berbeda dengan yang ada di soal kalian ya. Jadi di sini Umi buat sedikit kompleks supaya nanti ketika ketemu soal yang seperti ini, bertemu dengan soal yang seperti ini, kalian bisa mengerjakannya. Kalau di soal kalian tuh hanya
mulai dari soal seperti ini ya. Kalau soal seperti ini langsung saja dimisalkan. Tapi kalau soal seperti ini kalian harus cari dulu mana yang dia itu bentuk kuadratnya. Karena di sini penyelesaiannya dengan persamaan kuadrat. Nah, kita lihat yang berpangkat di sini ada 25 pangkat X dan 5 pangkat X. Yang sudah dalam bentuk sederhana itu 5 pangkat X ya. Ini patokan kita. Berarti 25 ini bisa diubah jadi 5 pangkat juga. 5 pangkat berapa? Oh, 5 pangkat 2. Nah, supaya kelihatan bentuk kuadratnya, kita tukar posisi. Karena kalau perkalian itu mau ditukar posisi juga hasilnya tetap sama. Jadi di sini yang dikurung di 5 pangkat X-nya, kemudian dikuadratkan. Nah, di sini baru kelihatan ya bentuk kuadratnya. Yang kuadrat itu adalah 5 pangkat X. Kemudian ditambah 6 dikali 5 pangkat X ditambah 5 sama dengan 0. Untuk memudahkan penyelesaian, kita misalkan 5 pangkat X-nya sama dengan Y. Sehingga dari bentuk seperti ini menjadi persamaan Y kuadrat ditambah 6Y ditambah 5 sama dengan 0. Ketika kita bertemu dengan persamaan kuadrat, seperti biasa kita cari nilai Y-nya atau nilai X-nya menggunakan pemfaktoran. Kita pisahkan Y-nya, ya. Y-nya kita pisahkan menjadi Y kali Y. Kemudian cari bilangan yang kalau dikali itu hasilnya sama dengan 5, kemudian ditambah hasilnya sama dengan 6. Nah, kita punya perkalian bilangan 5 dan 1 supaya menghasilkan 5. Maka di sini juga harus 5 dan 1. Ya, 5 tambah 1 juga sudah betul hasilnya adalah 6. Maka nilainya untuk mengisi bilangan di sini adalah 5 dan 1. Sehingga kita punya Y ditambah 5 dikali Y ditambah 1 sama dengan 0. Kita pisah jadi 2. Y tambah 5 sama dengan 0 dan Y tambah 1 sama dengan 0. Sehingga Y-nya sama dengan negatif 5 dan Y sama dengan negatif 1. Selanjutnya, yang perlu kita perhatikan adalah jangan berhenti sampai di sini saja, karena yang mau kita cari adalah X bukan Y. Y tadi hanya permisalan. Maka kita kembalikan lagi yang awalnya 5 pangkat X sama dengan Y, sehingga Y-nya kita kembalikan lagi menjadi 5 pangkat X. 5 pangkat X sama dengan negatif 5. Kita harus berpikir bahwa 5 pangkat siapa yang menghasilkan negatif 5. Contohnya seperti ini. Ketika kita punya 5 pangkat X sama dengan 5, ya, maka kita akan punya 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 1. Nah, supaya menghasilkan 5 ini, pangkatnya harus 1, maka X-nya sama dengan 1. Nah, dalam kasus ini, 5 pangkat siapa yang menghasilkan negatif 5? Oh, ternyata tidak ada. Tidak ada 5 pangkat sesuatu yang menghasilkan bilangan yang negatif. Begitupun yang ini. Ini juga bilangannya negatif. 5 pangkat X sama dengan negatif 1. Tidak ada X yang memenuhi ketika 5 pangkat X ini sama dengan negatif 1. Maka di sini X-nya tidak memenuhi semua. TM ini maksudnya tidak memenuhi ya. Sehingga kalau ditanya nilai X-nya, maka di kesimpulan akhirnya tidak ada nilai X yang memenuhi. Itu atau kalau misalnya ditanya himpunan penyelesaian, maka kita bisa tuliskan himpunan kosong seperti ini. Jadi cukup tuliskan kurung kurawal atau bisa juga himpunan kosong itu ditulis dengan seperti ini. Lanjut ke soal nomor 15. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen 8 pangkat X ditambah 1 kurang dari sama dengan 2 pangkat X dikurang 3. Nah, di sini kita sudah masuk ke pertidaksamaan. Ya, yang perlu kita perhatikan adalah basisnya supaya penyelesaiannya tidak salah ya. Jadi ketika kita menyamakan basis di kedua ruas, perhatikan basisnya kita ubah menjadi A lebih dari 1, lebih dari atau sama dengan 1. Ya, jadi bisa lebih dari tidak tidak. Di bagian A-nya nih hanya kita perhatikan A-nya lebih dari 1 ya. Kemudian ada juga dia basis yang dia bentuknya di antara 0 dan 1. Nah, kalau dia basisnya lebih dari 1, maka dia merubah tanda, tidak merubah tanda, afwan, terbalik ya. Tidak berubah tandanya. Tanda apanya? Tanda pertidaksamaannya. Sedangkan kalau yang di antara 0 dan 1 dia berubah. Nah, supaya tidak bingung nih maksudnya apa, mari kita langsung ke latihan soalnya. Nah, perhatikan di sini, untuk persamaan atau pertidaksamaan eksponen, kuncinya adalah ketika dia bentuk basisnya adalah bilangan, kita harus samakan basisnya di kedua ruas. Nah, berarti di sini harus kita samakan 8 ini menjadi basis 2. Jadi 2 pangkat 4 ya. Seperti biasa, kita kalikan satu per satu, jadinya 2 pangkat 4X ditambah 4, kurang dari sama dengan 2 pangkat X dikurang 3.
Nah, sebelum lanjut, yang perlu kalian ketahui adalah bentuk pertidaksamaan itu ada bisa lebih dari, bisa kurang dari, bisa lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Jadi nanti untuk soal STS-nya bisa jadi di antara keempat bentuk pertidaksamaan ini. Nah, di sini kita pakai yang kurang dari sama dengan. Gitu. Nah, setelah basisnya sama seperti ini, kita abaikan basisnya, kita ambil pangkatnya. Nah, perhatikan di sini, basisnya ketika sudah sama, dia basisnya lebih dari satu. Maka ini tidak akan merubah tanda yang di sini. Kalau dia kurang dari sama dengan, maka tetap kurang dari sama dengan. Seperti itu. Jadi langsung saja, berarti 4x ditambah 4 kurang dari sama dengan x dikurang 3. Penjelasannya sama seperti persamaan eksponen, hanya saja di sini tandanya pertidaksamaan ya. Kita satukan yang sejenis, yang punya variabel x kita satukan dengan yang punya variabel x, dan yang konstanta kita satukan dengan konstanta supaya bisa dioperasikan. 4x dikurang x, ya plus jadi min di sini karena trik pindah ruas. Kemudian negatif 3 dikurang 4, ya berubah tanda juga di sini jadi negatif yang tadinya positif. Berarti di sini 3x dikurang kurang dari sama dengan, maksudnya 3x kurang dari sama dengan negatif 7 itu sama dengan x-nya akan kurang dari sama dengan negatif 7 per 3. Karena ditanya himpunan penyelesaian, maka himpunan penyelesaian adalah himpunan X kurang dari sama dengan negatif 7 per 3. Jadi ini tetap dimasukkan. Ya, beda dengan persamaan. Kalau di persamaan cukup ambil negatif 7 per 3-nya saja, tapi kalau di pertidaksamaan, X kurang dari sama dengannya atau yang lainnya, tanda pertidaksamaannya tetap dimasukkan. Jadi kalau tidak dimasukkan, maka akan mengurangi nilai. Lanjut ke soal nomor 16, solusi dari pertidaksamaan 5 pangkat 4x ditambah 1 lebih dari sama dengan 5 pangkat 2x ditambah 9. Sama halnya di persamaan eksponen, kalau misalnya basisnya sudah sama, basisnya langsung kita abaikan dan kita ambil pangkatnya. Namun untuk penyelesaiannya kita perlu perhatikan, basisnya di sini apakah di antara 0 dan 1 atau lebih dari satu. Karena di sini lebih dari satu, maka seperti yang sudah dijelaskan tadi, tidak merubah tanda. Tanda pertidaksamaannya yang awalnya lebih dari sama dengan tetap lebih dari sama dengan. Selanjutnya kita selesaikan 4 dikurang 2 itu 2x, kemudian 9 kurang 1 8. Maka x lebih dari sama dengan 8 dibagi 2, x-nya lebih dari sama dengan 4. Ya, jadi hanya ditanya solusi dari pertidaksamaan, maka maksudnya adalah nilai x-nya. Jadi tidak perlu ditulis himpunan penyelesaiannya. Lanjut, solusi nilai X dari pertidaksamaan. 9 pangkat X plus 1 lebih dari sama dengan 27 pangkat 2X adalah, karena basisnya belum sama, maka kita samakan basis di kedua ruas. Keduanya bisa sama-sama diubah menjadi bentuk basis 3. 9 bisa menjadi 3 pangkat 2 dan 27 bisa menjadi 3 pangkat 3. Maka selanjutnya kita kalikan 2 kali X berarti 2X. Kemudian 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, ini bisa kita ubah dulu seperti ini. 3 pangkat 2x plus 2 lebih dari sama dengan 3 pangkat 6x. Nah, biasakan di depan sini tidak ada tanda sama dengannya ya Solihah ya. Ini cukup ke bawah saja seperti ini menggunakan tanda pertidaksamaan. Pun kalau misalnya mau diteruskan ke kanan, cukup menggunakan tanda panah. Selanjutnya, karena basis sudah sama, maka ambil pangkatnya. Kemudian kita selesaikan. 2x dikurangi 6x lebih dari sama dengan negatif 2. Berarti 2 dikurangi 6 negatif 4. Negatif 4x lebih dari sama dengan negatif 2. X, nah, nih kenapa ini berubah tanda? Perhatikan, ketika pembaginya adalah bilangan negatif. Nih, pembaginya negatif. Negatif 4 kan asalnya dari sini ya. Gitu. Variabel X-nya ini punya koefisien negatif, maka dia merubah tanda. Ya, koefisien X atau pembaginya bilangan negatif, maka merubah tanda. Nah, seperti itu. Jadi ini berubah bukan karena basisnya tadi ya di antara 0 dan 1, tapi ini karena
memang aturan dari penyelesaian pertidaksamaan. Sehingga X-nya kurang dari sama dengan setengah. Sama-sama dibagi negatif 2 di penyebut dan pembilangnya. Penyebut dan pembilang. Jadi hasilnya adalah 1/2. Selanjutnya soal nomor 18. Soal nomor 18 ini Umi berikan dua buah cara. Cara yang pertama ini menggunakan basisnya itu berada di antara 0 dan 1. Yang untuk akhirnya di sini sebelum masuk ke penyelesaian. Kemudian yang di sini dia menggunakan basisnya lebih dari 1. Nah, kita lihat apa perbedaannya. Yang pertama, kita samakan basisnya di kedua ruas. Karena di sini dia paling sederhana setengah ya bilangannya. 2, di sini 4. Nah, jadi kita ubah 1/4 ini dalam bentuk pangkat. Jadi kalau 1/2 dipangkatkan 2, oke kita samakan basisnya di kedua ruas. 1/4 ini kita ubah menjadi 1/2 pangkat 2. Karena kalau 1/2 pangkat 2 di kita kembalikan itu menjadi 1/4 ya. Satunya dipangkatkan 2 menjadi 1, kemudian 2 dipangkatkan 2 menjadi 4. Berarti 1/4. Nah, selanjutnya kita kalikan 2 kali 2x. Jadi ini yang sebelah sini dikurung ya. Karena dia ada dua buah suku. Menandakan bahwasannya duanya ini nanti akan dikalikan dengan 2x dan negatif 1. 2 kali 2x adalah 4x, kemudian 2 kali negatif 1 adalah negatif 2. Maka menjadi setengah pangkat x plus 1 lebih dari sama dengan setengah pangkat 4x dikurang 2. Nah, perhatikan di sini, kalau basisnya dia adalah di antara 0 dan 1, maka tandanya harus berubah. Perhatikan. Di sini tandanya berubah. Yang tadinya lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Ya, karena kita menggunakan basisnya, ya, untuk menyamakan basisnya ini, menggunakan basis di antara 0 dan 1. Sedangkan kalau yang ini, ya kita ubahnya menjadi basisnya lebih dari 1. Gitu. Nah, ini di sini setengahnya ini tetap, kemudian yang 1/4-nya ini kita ubah jadi 1/2 pangkat 2. Nah, kita ubah menjadi pangkat negatif. Dan kita punya bentuk kalau A pangkat negatif N itu sama dengan 1/A pangkat N. Nah, kita menggunakan sifat ini. Yang tadinya 1/A pangkat N kita ubah menjadi A pangkat negatif N. Sehingga yang tadinya 1/2 menjadi 2 pangkat negatif 1. Kemudian 1/2 pangkat 2 menjadi 2 pangkat negatif 2. Kemudian ini kita kalikan 1/1. Berarti negatif X dikurang 1. Kemudian yang ini negatif 4X. Kemudian yang ini jadi plus 2. Nah, yang ini dia A-nya lebih dari 1 ya, 2. Nah, 2. Berarti A-nya lebih dari 1. Karena dia menggunakan basis yang lebih dari 1 untuk penyelesaiannya, maka untuk tanda pertidaksamanya tidak perlu diubah ketika kita akan mencari nilai X-nya. Kita mulai dari yang sebelah kiri dulu. X ditambah 1 kurang dari sama dengan 4X min 2. Penyelesaiannya sama, kumpulkan yang sejenis. Kemudian kita cari nilai X-nya. Nah, perhatikan lagi di sini si X punya koefisien negatif. Berarti pembaginya menjadi negatif, maka tandanya berubah lagi di sini. Ya. Jadi X-nya lebih dari sama dengan 1. Nah, kalau yang di sini kita tidak perlu melakukan perubahan tanda ya, karena sampai di bagian ini pun di 3X lebih dari sama dengan 3, ini koefisiennya positif. Jadi pembaginya juga positif. Maka X-nya lebih dari 1. Jadi di sini pun tidak perlu mengalami perubahan tanda. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua, ini hasilnya harus sama. Karena kalau tidak sama berarti ada kesalahan dalam perhitungannya. Nah, jadi kita dapatkan X-nya lebih dari sama dengan 1. Kalian boleh pilih salah satu, tidak perlu menggunakan keduanya. Boleh pilih cara pertama atau boleh pilih cara kedua. Yang menurut kalian lebih mudah untuk dilakukan. Nah, kita masuk ke soal nomor 19. Nah, hati-hati dengan soal nomor 19. Kebanyakan dari kalian ketika ujian harian,
itu menganggap ini sebagai A, padahal ini adalah HX. Ya, jadi kita punya bentuk persamaannya itu adalah HX pangkat FX sama dengan HX pangkat GX. Nah, ketika dia bentuknya punya variabel semua, baik di HX, FX, dan GX-nya, maka kita punya empat penyelesaian untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Yang pertama, kita analisis dulu HX-nya itu siapa sih? HX-nya adalah 6X ditambah 3, kemudian FX-nya adalah, perhatikan yang seletak ya dengan persamaan ini tadi, 4X dikurang 2, dan GX-nya adalah 2X dikurang 6. Nah, setelah kita dapatkan, perhatikan, langkah pertama kita bisa gunakan fx sama dengan gx. Kita ambil fx dan gx-nya. Kita substitusi ke sini, kita cari penyelesaiannya. Kita kumpulkan yang sejenis ya. 4x dikurang 2x, kemudian yang ini min 6 dikurang min 6 ditambah 2 karena di sini kan negatif pindah jadi positif untuk triknya ya. Lanjut. 4 dikurangi 2, 2x. Ya, karena di sini mengandung variabel x. Kemudian min 6 ditambah 2 adalah negatif 4. X-nya sama dengan negatif 4 dibagi 2, sehingga X-nya sama dengan negatif 2. Untuk penyelesaian yang pertama, tidak perlu ada syarat, sehingga cukup sampai di X sama dengan negatif 2. Dan dia otomatis masuk ke himpunan penyelesaian. Lanjut ke poin yang kedua, HX sama dengan 1. HX-nya adalah 6X plus 3 sama dengan 1. Ya, berarti ya HX-nya 6X plus 3. Tinggal kita selesaikan, 6x sama dengan 1 dikurang 3. 6x-nya berarti negatif 2 sama dengannya ya. Kemudian x-nya sama dengan negatif 2 dibagi 6, sehingga x-nya sama dengan negatif 1/3. Karena bilangan negatif dibagi dengan positif, maka hasilnya bilangan negatif. Kemudian 2 dan 6-nya sama-sama dibagi 2, sehingga menghasilkan 1/3. Untuk di poin kedua ini juga tidak perlu pengecekan untuk nilai fx dan gx-nya, sehingga nanti negatif 1/3 itu langsung masuk ke himpunan penyelesaian. Lanjut ke poin yang ketiga. Di poin yang ketiga kita punya hx sama dengan 0. Hx-nya adalah 6x plus 3. Kita substitusi, berarti 6x-nya sama dengan 0 dikurangi 3. Maka 6x-nya sama dengan negatif 3. Sehingga x-nya sama dengan negatif 3 dibagi 6. Ya, ini dibagi 6. Sehingga x-nya sama dengan negatif 1/2. 3 dan 6 sama-sama kita bagi dengan 3. Sehingga karena bilangan negatif dibagi bilangan positif menghasilkan bilangan negatif, maka hasil akhirnya adalah x sama dengan negatif 1/2. Untuk poin ketiga itu butuh pengecekan fx dan gx. Ya, fx tadi kita punya 4x min 2, kemudian gx-nya kita punya 2x min 6. Nah, karena tadi kita mendapatkan x-nya sama dengan negatif setengah, kita substitusi x-nya ke fx dan gx-nya. Sehingga f negatif 1/2 kita dapatkan 4 dikurang 4 dikali maksudnya ya. 4 dikali negatif 1/2. Ini harus dikurung ya. Supaya menandakan kalau ini dikali, dikurang 2 kalikan atau dibagi ya. 4 dibagi 2 kan 2 ya. 2 kali negatif 1 negatif 2 dikurang 2. Hasilnya negatif 4. Kemudian sekarang GX-nya. GX-nya kita substitusi dengan X-nya sama dengan negatif setengah juga. Berarti G negatif setengah itu kita punya 2 dikali negatif setengah dikurang 6. Ini kita bagi menjadi hasilnya negatif 1. Negatif satunya kita kurangkan dengan 6. Menjadi hasilnya negatif 7. Nah, untuk persyaratan di HX sama dengan 0, fx dan gx-nya atau di sini f min setengah dan g min setengahnya itu harus bilangan positif. Nah, karena keduanya bernilai negatif, maka x negatif setengah ini bukan merupakan penyelesaian. Gitu. Tapi kalau misalnya di sini hasilnya, misalnya di sini 4, kemudian di sini 7, berarti kan keduanya positif, maka ini masuk ke penyelesaian atau masuk ke himpunan penyelesaian. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada HX sama dengan negatif 1 untuk poin yang keempat. Kita substitusi HX-nya 6X plus 3. Kita sama dengan negatif 1. Kita cari nilai X-nya ya. Berarti 6X sama dengan negatif 1. Ini plus jadi min di ruas kanan. Berarti negatif 1 dikurangi 3 hasilnya negatif 4. Maka X-nya adalah ya ini jadi pembaginya min 4 dibagi 6. Maka X-nya sama dengan negatif 2/3 disederhanakan ya. 4-nya dibagi dengan 2, 6-nya dibagi dengan 2. Sehingga negatif 2/3. Lanjut ke pengecekan. Kita cari f x dan gx-nya. F min 2/3 dan g min 2/3-nya.
Ini kodarullahnya di soalnya pecahan ya. Nanti kalau misalnya di ujian bukan bilangan pecahan, kalian jangan bingung. Karena tidak selalu bilangannya pecahan untuk nilai X-nya. Nah, di sini tinggal kita cari nilai F min 2 per 3-nya. Kita kalikan ya. Karena kalau misalnya 4 dibagi 3 kan tidak dapat hasil yang bulat. Maka kita kalikan saja. 4 kali 2 adalah 8, berarti negatif 8 per 3 dikurang dengan 2. Kita samakan penyebut. Kali silang ya. Min 8. Nah, 6 ini dapat dari perkalian 2 kali 3. Pernya tinggal buat per 3 disamakan ya. Berarti min 8 dikurangi 6 per 3. Min 8 dikurangi 6 itu min 14. Maka hasilnya adalah min 14 per 3. Selanjutnya di soal ini kita cek dulu Y negatif 2 per 3-nya sama seperti tadi ya. Karena di sini 2 ketika dikalikan dengan negatif 2 per 3 itu 2 dan 3-nya tidak bisa dibagi maka kita kalikan saja. 2 kali 2 itu 4 ya maka hasilnya adalah negatif 4 per 3. Kemudian dikurang dengan 6. Kalikan 6 dengan 3-nya berarti 6 kali 3 adalah 18 ya. Ini harusnya 18 berarti negatif 4 dikurangi negatif 18 berarti hasilnya negatif 22. Maka hasil akhirnya adalah negatif 22 per 3. Nah, selanjutnya di poin nomor 4 ini Hx sama dengan negatif 1 ketika substitusi nilai X-nya ke Fx dan Gx maka keduanya harus bernilai genap atau keduanya harus bernilai ganjil. Jadi boleh sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Namun di sini keduanya tadi bentuknya pecahan ya. Itu. Dan maka bisa kita simpulkan keduanya bukan sama-sama bernilai genap atau bukan sama-sama bernilai ganjil. Maka karena bukan sama-sama bernilai genap atau sama-sama bernilai ganjil, X sama dengan negatif 2 per 3 bukan merupakan penyelesaian. Bagaimana misalnya di sini hasilnya 10, kemudian di sini hasilnya 12, misal ya. Kalau misalnya di sini 10 dan 12, berarti kan dia bilangan genap. Keduanya sama-sama bilangan genap. Maka dia merupakan penyelesaian. Namun, karena ini bukan sama-sama genap atau sama-sama ganjil, maka di sini dia bukan penyelesaian. Ya. Kalau misalnya di sini 11, kemudian di sini misalnya 13, di sini misalnya 11, hasil akhirnya. Lalu di sini 13, berarti kan sama-sama ganjil. Nah, itu juga merupakan penyelesaian. Nah, karena di poin 3 dan poin 4 ini tadi kesimpulannya bukan penyelesaian semua, maka yang masuk ke dalam himpunan penyelesaian atau HP-nya itu hanya ada dua. Ya, hanya ada min 2 dan min 1/3. Karena ditanya himpunan penyelesaian, jangan lupa tuliskan himpunannya dalam bentuk seperti ini ya, menggunakan kurung kurawal, kemudian nilainya tinggal disubstitusikan. Mensubstitusikannya ke sini itu dimulai dari yang terkecil. Min 2 dulu, baru kemudian negatif 1/3. Misalnya ada 1 dan 2 berarti tulis 1 dulu baru 2. Bukan 2 dulu baru 1. Itu yang lebih lazim digunakan dalam penulisan himpunan penyelesaian atau anggota himpunan. Lanjut ke soal nomor 20. Nomor 20 betul-betul perhatikan eh, penyelesaiannya karena langkah demi langkah akan dinilai dan grafiknya juga akan dijadikan nilai keterampilan untuk hasilnya. Jadi pertama, kalian bisa cari dulu nilai X dan Y-nya supaya mendapatkan pasangan titik. Ya, di sini kita diminta untuk menggambar grafik Y sama dengan sepertiga pangkat X dan Y sama dengan 4 pangkat X. Jadi titik-titiknya harus jelas terlebih dahulu. Cari dulu menggunakan tabel seperti ini. Kalian supaya lebih sederhana dan tidak terlalu banyak titik yang dicari, mulai saja dari negatif 2, kemudian negatif 1, 0, 1, dan 2. Ya, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak titik yang dicari. Nah, kemudian kita mencari Y-nya dengan cara, karena yang mau dicari adalah fungsi eksponen Y sama dengan sepertiga pangkat X, maka Y-nya kita gunakan sepertiga pangkat X juga. X ini, jadi jangan bingung ya, ini kita ambil sebarang titik dari sumbu X yang ada di sumbu koordinat. Gitu. Tapi supaya ada di tengah-tengah, maka kita ambil 2 ke kanan dari 0 dan 2 ke kiri dari 0.
Ini mau ngambil tiga ke kanan dan tiga kiri boleh nggak? Boleh. Berarti kalau tiga ke kanan, tiga ke kiri, berarti mulai dari min 3, kemudian min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3 untuk titik X-nya. Tapi kan terlalu banyak ya, jadi di sini Umi ambil yang sedang saja titiknya ya, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Kemudian kita cari Y-nya. Gimana cara mencarinya? Kita substitusikan nilai X-nya. Sepertiga pangkat X berarti X-nya kita ganti dengan -2. Nah, kalau di sininya negatif, kemudian di sini pecahan, supaya lebih mudah ya kalau nanti penyelesaiannya, tinggal dibalik saja yang di dalam. 3/1 dipangkatkan 2. Nah, di sini sudah tidak negatif lagi kalau yang dalam sudah dibalik. Berarti 3/1 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2 9, 1 pangkat 2 1. Berarti 9/1, maka hasilnya 9. Pun demikian dengan ini. Dibalik, pangkatkan 1. Berarti hasilnya 3. Sepertiga pangkat 0. A/0 itu hasilnya 1 ya. Kemudian ini sepertiga pangkat 1 berarti satunya pangkatkan 1, tiganya pangkatkan 1/3. Ini sepertiga pangkat 2 berarti satunya pangkatkan 2 hasilnya 1, tiganya pangkatkan 2 hasilnya 9. Nah, karena kita sudah mendapatkan X dan Y-nya, tinggal kita pasangkan. -2 dengan 9, maka diperoleh titik -2,9. -1 dengan 3, maka kita peroleh titik -1,3. Kemudian 0 dengan 1, maka kita peroleh titik 0,1 dan seterusnya. Lanjut, tinggal kita bubuhkan titik-titik ini ke dalam sumbu koordinat. Nah, perhatikan dalam menggambar sumbu koordinat, pastikan jarak antar titiknya ini sama. Jadi, silahkan bawa penggaris ya, supaya nanti menggambar sumbu koordinat juga lurus. Kemudian menggunakan satuan mili dan senti yang ada di penggaris tersebut. Ya. Jadi bisa jaraknya itu sama ya. Ini bisa buat ukuran setengah senti saja, kemudian dibuat angka 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Ke kanan dan ke atas itu dia bilangannya positif, ke kiri dan ke bawah dia bilangannya negatif. 0 jangan lupa ditulis, kemudian tanda panah kanan kiri, kemudian atas, bawah, ini juga jangan lupa diberi tanda panah, kemudian beri tanda, beri nama. Oh ini sumbu X dan di sebelah sini ini sumbu Y. Seperti itu. Kemudian lanjut ke penulisan titiknya. Titik yang pertama tadi kita dapatkan -2,9. Negatif 2-nya sebagai X, 9-nya sebagai Y. Maka kita tinggal hubungkan. Oh, -2 bertemu dengan 9. Berarti pertemuannya ada di titik ini. Kemudian -1,3. Oh, X-nya -1. Kemudian Y-nya 3. Oh, ketemunya di sini. Kemudian 0. 0 ketemunya dengan 1. Oh, di sini. Kemudian 1 dengan 1/3 di sini. Dan 2 dengan 1/9 di sini. Ya, berarti kalau 1/3 itu ya berarti satu ini dibagi 3. Berarti 1/3-nya di sini. Ya, di bagian sini makanya diambilnya. 1/9 berarti lebih kecil lagi, berarti lebih ke bawah lagi. Nah, kalau sudah dapat titik-titiknya tinggal kita gabungkan dengan menggunakan kurva ya. Di sini tarik garis melengkung, bukan garis patah-patah ya, tapi dia garisnya garis kontinu. Ya. Nah, seperti ini, melengkung. Ini sampai tak hingga, jauh tak hingga. Jangan lupa beri tanda panah karena ini sebenarnya masih panjang perjalanan si kurva. Ini juga ke atas ya. Dan kemudian diberi nama, oh ini kurvanya adalah kurva Y sama dengan 1/3 pangkat X. Nah, seperti itu detail untuk pembuatan grafiknya. Yang fungsi eksponen 1/3 pangkat X. Lanjut ke grafik eksponen yang selanjutnya, y sama dengan 4 pangkat X. Sama seperti y sama dengan 1/3 pangkat X. Di sini juga demikian. X-nya kita ambil saja dari -2, -1, 0, 1, dan 2. Buat tabel seperti ini ya, nanti digaris tabelnya supaya lebih rapih di pekerjaan kalian. Kemudian karena y-nya sama dengan 4 pangkat X, maka kita substitusikan X-nya ke pangkatnya ini ya. Jadi 4 pangkat -2. Ingat, kalau kita punya A pangkat negatif N itu sama dengan 1/A pangkat N. Maka di sini jadinya 1/4 pangkat 2. Sehingga 1/16 hasil akhirnya. Kemudian 4 pangkat -1 jadi 1/4. Ya. Kemudian 4 pangkat 0 jadi 1. 4 pangkat 1 sama dengan 4. Dan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Kemudian kita gabungkan saja jadi titik -2,1/16 dan seterusnya ya. Lanjut seperti tadi detailnya kalian gambar dulu sumbu koordinatnya.
Kemudian kalian gambarkan di sumbu koordinat. Ingat kalau dia basisnya ini lebih dari satu. Kalau yang tadi kan sepertiga itu kan di antara 0 dan satu ya. Karena seper itu di antara 0 dan satu. Ini kan 4 ya basisnya sekarang ya lebih dari satu. Maka dia bentuknya monoton naik. Monoton naik itu berarti dari kiri ke kanan dia bentuknya naik. Kalau yang tadi, yang 1/3 bentuknya turun kayak perosotan. Nah, kita lihat lagi di sini ya. Dari kiri ke kanan dia turun. Itu ciri-ciri dari grafik musik eksponen ya. Kalau yang di antara 0 dan satu basisnya, maka dia monoton turun. Dari kiri ke kanan dia bentuknya perosotan ya. Kemudian kalau yang A-nya lebih dari satu, dia bentuknya naik dari kiri ke kanan. Atau monoton naik. Kita tinggal gambarkan. Titiknya di sini min 2,1/16. Jadi di sini tempatnya ya, di sini. Kemudian min 1,1/4 di sini. 0,1 di sini. 1,4 di sini. Kemudian 2,16 ada di atas sana ya, karena di sini tidak sampai 16 bilangannya, maka kita cukup gambar menggunakan kurva yang ada tanda panahnya seperti ini. Nah, cukup demikian untuk penjelasan pembahasan soal latihan untuk STS Ganjil tahun ajaran 2025-2026. Silahkan dipelajari dengan baik. Ketika ada kesalahan dalam perhitungan atau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan, bisa hubungi Umi. Semangat untuk STS-nya. Jazakallahu khair, Afan Jindan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.